Oke, udah mulai saya rekam nih. Oke, silakan. Oke, baiklah kawan-kawan. Sambil nyantai aja, bahasanya mungkin eh kita hari itu fokusnya bahas CMS sambil belajar. Kebetulan saya udah makai doloan, jadi bukan berarti saya lebih pandai dari kawan-kawan. Tapi kita belajar pakai CMS-nya tuh sesimpel mungkin lah. Tapi kalau misalkan sambil penjelasan ada yang nak ditanyakan, boleh sambil ditanyakan ya. Jadi biar ndak lupa guys tentang CMS-nya. Mungkin ada yang baru makai atau udah makai tapi bingung cara makainya gimana untuk bayar transaksi kita di Siplah ataupun mau transfer gaji kayak gitu. Oke, saya izin share screen nih. Boleh. Oke, siap. Jadi, nah, sip ke, udah nampak belum? Oke, nampak. Nampak Nah, jadi websitenya adalah cms.bangkalbar.co.id. Nah, ini nanti saya share lah di grup di kolom chat. Jadi pastikan linknya adalah itu. Nah, ya kolom linknya cms.bangkalbar.co.id. Nah, jadi CMS itu semacam mobile banking lah dari Bangkalbar ke kita. Mobile banking dalam rekening giro tadi kan nih. Nah, yang udah dapat akun, ia akan dapat 3, betul nggak? Ada dapat 3 akun, ada akun adminnya gunanya untuk kita buat user maker sama user releaser. Nah, kemudian ada akun maker dan akun releaser. Nah, akun makernya untuk siapa? Makernya untuk kita bendahara. Nah, kemudian akun yang kedua ada akun releaser. Akun releasernya untuk kepala sekolah. Kemudian kita dihadapkan di situ tuh ada 3 kolom nih. Nah, ID institusi, itu namanya ID pengguna dan ada passwordnya. Nah, apa sih diisinya? Itu kelak didaftarkan sampai Bangkalbar. Nah, kebetulan sekolah kami kan SMP 3 Pemangkat jadi dikasihlah ID institusinya disingkat SMPN 3 PMK. Nah, untuk ID pengguna ya tergantung kawan-kawan nak masuk di akun yang mana. Oh, kawan-kawan misalkan nak buat transaksi, berarti akun maker MKR SMPN 3. Tapi kalau misalkan teman-teman nyuruh nak mau otorisasi, berarti pakai akun kepala sekolah, releaser. Biasanya setiap bank sama sih kodenya kayak gitu. Lebih mudah aja gitu. Kalau makernya MKR, kalau releasernya RLS, kalau adminnya ADM. Kawan-kawan kira-kira nak masuk yang akun mana dulu tuh? Dari maker aja dulu. Dari yang pertama kan Pak Irwin, dari yang pertama kita nak proses proses maker ya. Proses untuk apa tuh Pak Busro nih? Ya, transfer ke nak Oke. Tapi untuk setting akunnya udah selesai semua kayak udah aktif kayak dari banknya. Udah ganti password. Oh, oke, sip. Berarti aman nih. Nah, berarti kita buat dari MKR JAI. Nah, pastikan dia tidak mau pakai wifi public, jadi harus pakai tethering. Karena saya udah nyoba pakai wifi di luar yang istilah kayak wifi di CW tidak mau deh, login lama deh. Ya, jadi pakai tethering aja. Nah, kalau akan muncul tampilannya seperti Tamaang. Kartunya paket apa tuh ngelihat lalu. Nah, kayak gitu Nah, jadi ada tampilan seperti itu. Mungkin kawan-kawan udah ada yang udah pernah login tapi bingung mau ngapain. Nah, ada beberapa submenu di situ, nggak usah bingung. Kita lihat yang ditransaksi dulu. Nah, langkah pertama kalau misalkan kita nak lihat saldo atau nak ngelihat berapa sih sisa uang di rekening giro kita, diklik aja. Nah, dia akan sesuaikan. Kalau yang ada 2 rekening biasanya muncul 2. Nah, kebetulan sekolah kami 1 nak angkan. Nah, jadi nomor rekeningnya itu tinggal lihat dicek saldo. Jadi baik kawan-kawan,
nak ngecek duit masuk atau enggak, bendaan perlu lagi nanya ke bank atau hanya nak sekedar nanya saldo udah masuk ke tahap 2 gitu. Bisa langsung dicek saldo situ, enggak perlu lagi ngecek di bos salur. Nah, itu sisa saldo kami itu segitu. Jadi enggak, berarti belum masuk ke tahap 2-nya. Ya, untuk cek saldo. Aman nih, cek saldo nih. Aman. Diam saya anggap aman. Aman. Oke, kemudian yang kedua, di situ ada mutasi. Mutasi itu untuk ngecek transaksi kita berhasil atau enggak sih. Misalkan kawan-kawan ada transfer gaji, ada transfer siplah atau mungkin bayar pajak. Nah, itu ngeceknya di situ. Ada yang mau masuk lagi nih. Black siapa itu? Oke, nah cuman kelemahannya adalah di mutasi itu dia hanya bisa di 2 bulan belakang. Jadi kita tidak bisa cetak rekening koran seorang, misalkan mau nyetak rekening koran Januari atau Februari tidak bisa. Jadi tetap harus ke bank khusus yang rekening koran aja sih. Dan juga kan itu tidak ada pengesahannya. Contoh itu misalkan kawan-kawan nak cetak rekening koran, katakanlah 2 bulan ke belakang nih. Berarti Juni kita bisa cetak Nah, kita settingnya jadi 1 Juni sampai 30 Juni. Nah, dah pasti udah 1 bulan. Kita cek aja, cek mutasi. Nanti dia akan keluar seperti ini. Nah, transaksi-transaksi yang kawan-kawan udah transfer. Nah, saya udah 3 bulan itu pakai CMS. Jadi semuanya udah non tunai dan lagi ke bank. Termasuklah juga bayar siplah ATK. Cuman untuk siplah dia ada biaya sebesar 2.900. Jadi kalau kawan-kawan belum menganggarkan, jadi kalau bisa siplahnya nanti mau pakai CMS, tunggu pas perubahan ditambahkan biaya adminnya 2.900. Nah, kalau transfernya ke sesama bank Kalbar, dia tidak ada rekening, tidak ada biaya admin. Nah, itu macam spanduk saya transfer ke toko, materai juga transfer ke toko, gaji dah transfer ke seorang-seorang. Nah, termasuk bayar pajak. Nah, bayar pajak kemarin saya nyoba nekat-nekat kan, karena pramuka kan wajib bayar pajak. Jadi ini honornya, ini pajaknya. Tapi harus buat kode billing dulu. Jadi kita buat kode billingnya di pajak pajak Go ID, baru kelak langsung bayar kayak gitu. Nah, kalau udah muncul kayak gitu, bisa kita PDF kan. Jadi kawan-kawan misalnya nak ngeprint nih, nak ngisi BKU, misalkan buat untuk memastikan biar tidak ada yang meleset gaya transaksinya, bisa diekspor ke PDF, terdownload dia. Nah, kayak gitu. Tampilannya nanti seperti ini. Iya, khusus yang rekening koran. Nah, ini kan nampak kan periode 1 Juni sampai 30 Juni. Bentar. Harus ganti dulu. Ganti sharing. Oke, mana dia? Ini dia. Nah, itu kayak gitu deh. Nampak kan nih? Nampak. Jadi jelas itu. Jadi kawan-kawan tidak mungkin meleset inputnya. Tanggalnya ada, bahkan jamnya masuknya pun jelas. Kemudian debit berarti dipotong semua. Artinya, nah itu saldo akhirnya di situ. Untuk ngelihat di BKU umumnya same enggak? Nah kalau same berarti aman. Oke, sip. Untuk internet tuh gimana, Win? Internet. Pajak tadi gimana dongnya? Tapi di lapor bayar pajak tadi kan pakai billing tadi. Ngapain ya? Pakai billing tadi gimana buatnya? Oh, bayar di satu-satu jadi gak sang black. Satu-satu. Kalau ada tempat bayar pajaknya Bang Gilang, bentar ya. Tuh tadi mutasi udah Wait. Saya share screen lagi. Bang. Apa ya? Buatkan tutorialnya Bang, screenshot kan Bang? Apa tutorial itu udah kami rekam Bang? Oh, share lah Bang. Upload di kanal YouTube ya. Iya, insyaallah. Nah, kemudian menu ketiga di transaksi adalah transfer. Nah, ada 3 jenis. Jadi kawan-kawan hanya
Saya sih baru nyoba 2 karena transfer ke banyak saya masih belum bisa. Kemarin nyoba filenya nggak bisa juga. Jadi hanya 2 yang bisa dipakai, transfer ke bank Kalbar dan transfer ke bank lain. Transfer ke bank Kalbar misalkan kawan-kawan mau transfer gaji. Kemudian mau transfer misalkan ke toko yang misalkan nggak ada siplahnya ya. Ngapain tuh angkat tangan tuh Bentar saya selesaikan dulu. Oke. Contoh langsung ya ke bank Kalbar. Kawan-kawan misalkan bulan Agustus sih mau transfer gaji kan misalkan nanti. Nah, nomor rekening tujuannya masukkan dulu. Abid dah masuk. Nah, contoh misalkan nomor rekening tujuan siapa nih? Ada yang apal enggak nomor rekening bank Kalbarnya seorang? Kita coba. 25. Siapa Mas Idan ke? 25. Iya. 55. 027. Katakanlah nominal transfer nih kurang tuh 25 Apal Mas Rian. 02 kurang tuh mau 0527. 0527. Oh, nominal katakanlah gajinya 100.000 ya. Oke. Ini tulis dulu beritanya apa? Gaji pakai huruf besar karena ini nanti muncul di rekening koran. Kalau kawan-kawan enggak tulis sayang. Gaji Agustus 2024 misalkan Mas Rian. Gaji Mas Rian misalkan ya. Ada jumlah karakter enggak, Win? Enggak sih. Nah, tapi kok bisa seminimal mungkin. Nah, kayak gini kan. Dahi. Kita cek dulu. Dia enggak langsung transfer, tenang ya. Cek. Nah, muncul kan namanya. Kalau bener namanya Mas Rian, langsung proses. Proses lah. Nah, enggak lah. Proses Bang. Enggak bisa juga. Karena begitu saya proses, dia harus diotorisasi lagi di menu di akun kepala sekolah. POTP. Ke maker dia. Ke releaser. Itu kan maker hanya membuat transaksi. Untuk mengotorisasinya hanya bisa dilakukan di akun kepala sekolah kayak gitu. Saya enggak punya akun kepala sekolah tuh. Kalau bisa sih, cuman ya begitulah. Itu tapi udah bisa lah, aman lah untuk gaji. Berarti makernya hanya sampai proses ya. Udah nanti ya, tinggal cek sampai di proses. rilis. Rilis nanti kepala sekolah. Jadi kalau aku proses pun enggak masalah, nanti tinggal ditolak aja di akun kepala sekolah kayak gitu. Oh, bisa gitu ya. Bisa. Ini udah ya, kita reset. Ini nanti akun kepala sekolah saya tunjukkan. Ini hanya akun maker dulu. Nah, jadi kalau gaji tinggal gitu, tinggal input aja. Nah, supaya memudahkan karena kawan-kawan tiap bulan transfer gaji, misalkan saya mau transfer gaji ke rekening saya seorang misalkan nih, katakanlah 50.000. Ini katakanlah gaji bendahara, misal. Nah, cek. Misal. Nah, kalau kawan-kawan tiap bulan transfer, biar mudah diklik di sini, simpan ke daftar favorit. Nah, supaya nanti nggak perlu ngetik ulang lagi nomor rekeningnya di bulan berikutnya. Kayak gitu. Tinggal nanti kalau udah dicentang di sini, di bulan berikutnya tinggal pilih transaksi favorit. Nah, kalau saya ada nih, saya tinggal pilih. Nggak perlu lagi saya ngetik-ketik ke nomor-nomor siapa aja. Karena udah ada nomor rekeningnya. Nah, kayak begitu. Jelas ya, kawan-kawan? Oke. Aman lah. Pokoknya ini pelan-pelan lah saya jelaskan. Ini yang transfer gaji ataupun transfer ATK ke toko yang kawan-kawan enggak pakai siplah ataupun mau beli misalkan katakanlah matrai, beli spanduk yang di bawah 1 juta jadi mau pakai transfer aja enggak mau pakai siplah, bisa pakai transfer ke bank Kalbar ini kayak gitu. Jadi saya pengalaman kemarin transfer ke bank Kalbar ini saya pakai untuk bayar listrik ke toko, bayar internet, kemudian beli ATK yang di bawah 1 juta, yang perintil-perintilan lah kayak gitu, kayak misalkan cuma beli
matres 220.000 transfer kayak gitu. Jadi tidak perlu ngambil uang lagi. Nah, masalah nanti kong kali kong di toko itu urusan teman-teman di rekanannya kayak gitu. Aman nih? Aman. Oke, lanjut kita ke transfer yang ke bank lain. Nah, itu gunanya untuk misalkan kawan-kawan mau transfer ke BRI, ke selain Bank Kalbar lah. Nah, atau ini juga kita pakai untuk siplah. Di sini nantilah siplahnya di sini. Oke. Nah, misalkan nih kita mau transfer ke beda rekening. Tapi kita takut salah. Namanya betul nggak ya nomor rekeningnya nih? Nah, sebelum mau transfer dicek dulu di sini. Di rekening bank lain, dicek dulu nomor rekeningnya. Ini khusus yang bank lain ya. Misalkan kawan-kawan mau transfer ke... Ada nggak yang punya rekening bank selain Bank Kalbar dan hafal nomornya? Kalau nggak ada, saya pakai nomor rekening saya sendiri. Misalkan saya pakai BCA. Nah, nomor rekeningnya saya tulis. Nah, dicek apakah nanti namanya sama dengan nama yang tertera. Nah, dia akan muncul. Oh, nasabah tujuannya sama namanya, kayak gitu. Bang, mun bayar siplah gimana ngeceknya? Sama. Kawan-kawan tinggal masukkan aja bank yang ditransfer, misalkan BRI kan. Biasa kan beli-beli BRI. Nah, masukkan info nomor virtual account-nya di sini. Tinggal input aja nomornya, angkanya gitu kan. Nanti baru cek. Nanti biasanya keluar dia namanya apa? Briva SMP 21 Atap Tangaran atau SMP atau Briva SD apa kayak gitu dia. Nah, kalau udah keluar namanya, diingat-ingat karena nanti kawan-kawan akan masuk ke menu ini. Transfer ke bank lain kalau mau bayar siplah ya. Nah, nomor rekening tujuan masukkanlah nomor virtual account-nya. Ini cek-ceknya segini. Nama rekening tujuan, nama sekolah kita. Misalkan di invoice kan Briva gini. Biasanya gini ya. Di ladang juga sama sih. Nah, bank tujuannya harus sesuai dengan dia. Tapi yang paling penting nomor rekeningnya sih. Kalau nomor rekeningnya meleset, dia tidak bakalan terbayar. Nah, bank tujuannya diketik aja BRI misalkan. Belakangnya tengah ada BRI Ninja ya, Kak Ating. Yang penting depannya BRI. Itu namanya kode SWIFT untuk transfer luar negeri namanya. Jadi kita pakai yang di depan tuh, belah kiri BRI. Nah, jumlah yang ditransfer sesuaikan dengan jumlah yang ada di invoice. Sampai pajaknya, jangan hanya bayar yang harga sebelum pajak. Jadi katakanlah harganya 1156.200. Nah, beritanya apa? Siplah ATK Agustus 2024. Nah, kalau khusus siplah, pastikan tipe transfernya SKN. Ya. Nah, nomor rekening pengirimnya sesuai dengan nomor rekening giro kita. Ini adalah nomor siplahnya, nomor invoice, nomor virtual account. Ini nama sekolah kita, Briva SMP Negeri 3 Pemangkat. Ini bank tujuannya, jumlah yang akan ditransfer berapa, sesuaikan dengan invoice, beritanya apa, eksekusinya sekarang. Nah, kalau udah sip, tinggal klik simpan. Dia nanti akan tersimpan di akun kepala sekolah. Tinggal diotorisasi. Ini tidak bisa dicek, karena tadi kita udah ngecek di nomor rekening virtual account-nya di bank lain tadi. Udah bener gitu loh. Nah, ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau internet sama listrik yang Bank BRI bisa? Bisa. Berarti tinggal masukkan nomor rekening tujuannya. Siapa? Misalkan sebutlah 078. Ini nomor rekening ya misalkan ya. Contoh. Tetap SKN ya? Tetap SKN. Nah, nama rekening tujuan sesuai dengan nama rekening yang ada di kita transfer. Misalkan mau transfer ke Abang Sorang, misalkan Purwanto. Nah, bank tujuannya BRI. Jumlah ditransfer sesuaikan, misalkan 320. Beritanya apa? Listrik Agustus 2024. Udah. Kalau misalkan tiap bulan transfer ke BRI ini selama setahun, jangan lupa disimpan ke daftar favorit supaya nggak ngeklik ulang-ulang lagi gitu loh. Sip? Sip. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan sebelum ke yang lain? Kalau misal lupa ngeklik SKN-nya gimana Bang?
Dia begitu kita buka langsung SKN deh. Dia hanya berarti default di SKN lah hi. Coba ini saya ulangi, saya reset dulu. Nah, dia langsung muncul seperti itu, kan? Langsung Jadi SKN. SKN ada pilihan nggak? Ada RTGS. Oh. Kalau RTGS ini biayanya mahal, kalau tidak salah 10.000 atau 25.000 gitu. Iya. Jadi kita pakai yang SKN, harganya 2.900. Kalau kawan-kawan belum nganggarkan, saran saya siplahnya sementara pakai buku cek dulu. Nah, nanti perubahan dianggarkanlah 2.900. Nah, juga sebagai dasar pertimbangan kelak di anggaran tahun 2025. Jadi provinsi lain ini udah heboh, terutama kayak di Jakarta tuh udah siap-siap mau buat tahun anggaran 2025 dan perubahan bahkan. Sementara kita masih santuy-santuy ya kan. Nah, jadi teman-teman sebagai operator Arkas kita udah harus paling enggak siap sedialah nambahkan 2.900 itu, karena kedepannya transaksi pakai CMS dan Siplah kan lebih banyak, karena disarankan pakai Siplah lebih mudah gitu. Dake Bang, tanya Bang. Boleh silakan. Jadi terkait dengan tadi kan pakai kita belanja ATK di bawah kita kan kita bisa transfer langsung ke rekening tokonya ini bahasa secara nongi. Tapi kalau gimana kalau misalnya di dalam aplikasi Arkas kan misalnya ATK kan takutkan ada istilah mecah nota ya. Nah, kan kami ini bisa kayak gitu sistemnya. Apa kayak tongsnya kiraan ya. Takutkan di Arkas kalau ada istilah mecah nota gitu. Ndaan sih. Tergantung dia kode kegiatan dan kode rekeningnya sih. Semari saya aman-aman aja, ndak ada mecah nota. Cuman inputnya harus satu-satu. Sama Bang, betul, ndak mecah nota deh. Ndaan, inputnya harus satu-satu dia. Walaupun sama kode rekening enggak? Maksudnya gitu, semari saya gitu kasusnya saya kan ada beli kertas A4, kertas F4, spidol, kayak ada beli penggaris. Iya, kode kegiatan dan kode rekeningnya beda-beda. Karena memang dari awal saya sudah antisipasi ndak mau hanya satu kode rekening ya kan. Nah, kalau satu kode rekening dia sakit deh. Maksudnya kode kegiatannya juga sama susah. Jadi, walaupun satu toko belanjanya kan karena kode kegiatan beda. Jadi tetap transfernya di total, tapi kalau di BKUB kita inputnya lain gitu. Ya strategi aja sih biar ndak nampak pecah nota. Cuman mau lebih aman aja pakai Siplah. Jadi ndak nampak pecah nota. Nak berapa G kode rekening satu invoice-nya ndak masalah. Bang nanya lagi. Kan yang admin kan 2.900 JI. Otomatis muncul di rekening koran kayak gitu. Ada. Oh iya, berarti aman dah dan perlu manual lagi gitu ya. Nggak perlu. Jadi kelak di Arkas kita tinggal input kan ada kode rekeningnya kode rekening biaya Iya. Tinggal di input aja, nggak perlu pakai SPJ karena udah ada. Iya. Tapi Oke, makasih Bang. Di rekening koran terpisah nggak Dawin atau gabung dengan terpisah 2.900 ya. Tadi kan ada saya tampakkan saya ulangkan lagi. Itulah saya tadi ada nggak ya, lupa sih. Bentar. Ada tadi saya tambahkan 2.900, saya tambahkan. Oke. Nah, saya ulangi. Nah, itu ada Siplah ATK 1 di bulan Juni saya belanja. Nah, ada kan biaya admin SKN sebesar 2.900 gitu. Otomatis kan ya, enggak ada dituliskan biaya langsung. Enggak perlu kita ngetik di CMS-nya, dia udah langsung muncul sendiri di mutasi rekening koran. Berarti di Arkas tetap di SPJ kan Bang ya, apa ya biaya adminnya ya? Di BKU-nya diisikan tetap 2.900 supaya kelak. Berarti kan tak otomatis ya di Arkas kan? Di Arkas tapi kita input manual, cuma nggak perlu SPJ secara manual di yang kita kumpulkan karena udah ada dicetak di situ di koran udah terjelas, udah tertera. Jelas sih? Bang Irwin, mau transfer ke bank lain ya berapa adminnya ya? Sama 2.900. Kalau pakai sistem SKN 2.900. Biar transfer ke bank lainnya, misalkan transfer anak ya internet ya misalkan 400.000 lebih. Adminnya tetap 2009 lah ya. Betul. Biar bukan Siplah ya. Ya, 2.900 kalau ke rekening selain Bank Kalbar. Oh.
Betul, Masuk 2.900. BCA, BNI apa sama lah ya. Betul, sama. Saya udah nyoba ke semua rekening yang selain Bank Kalbar 2.900 karena dia sistemnya kan SKN, sistem clearing nasional, memang dia 2.900. Kecuali kalau kawan-kawan pakai M-Banking Bank Kalbar, ya beda lagi 6.400. Beda ya karena kan pakai sistem tabungan kan, bukan pakai giro. Bang Irwin, yang PB payment-nya apa Bang Irwin yang 6.000 ya? Ah, itu nanti di penjelasan ketiga, Bang. Ia adalah pembayaran pajak pakai sistem MPN. Oke. Tadi masalah gaji, siplah, sampai transfer bank lain aman nih. Kalau mun misalkan lupa-lupa bisa dicek aja di rekaman yang udah kita jelaskan tadi dari awal. Oke, sekalian tambahan pajak nanti yang itu yang kasda. SSPD lah. Oh, SSPD. Oke. Sip. Dahi, yang transfer ke bank lain aman nih? Aman Berarti sih. yang ke Bank Kalbar nggak ada admin ya Bang ya? Sian, satu saya lupa. Kalau kawan-kawan mau transfer gaji kan dia misalkan banyak nih guru honornya misalkan ada 10, input aja dulu 10. Kalau udah selesai input, baru nanti suruh kepala sekolah rilisnya sekalian. Jadi hanya satu kode OTP. Jadi tinggal di input dulu. Jadi kalau ada transaksinya 10 nih, suruh input dulu, makernya input dulu semua, baru nanti sekalian gitu. Karena kalau kawan-kawan satu input diotorisasi ke Pak Sekolah satu, ya banyak makan kode OTP. Praktekkan ya Bang Erwin. Praktekkan. Banyak makan pulsa juga. Nggak bisa dipraktekkan Bang Busroni, karena mau dipraktekkan dia kalau langsung hilang duitnya di 4.000 ya. Bang, OTP-nya pakai SMS Bang? Pakai SMS Busroni yo bisa praktek. Oh, kira pakai OTP macam yang Google Authenticator. Twitter habis. Dia pakai potong pulsanya. Ronio belum transfer gaji bulanan ya. Jadi mau misalkan nak transfer gaji, ya diinput aja dulu semua nomor rekeningnya, baru kalau tinggal diotorisasi sekalian gitu. Berapa potongan OTP pulsanya? 550 satu SMS. Oh, berarti standar. 1.100 Telkomsel. Nyen be Bang? No. Oh, kira 2.200 mulailah kami tidak tuh. Indosat 550 semari. Ya. Boleh juga. Ada kayak mana? OTP-nya. Yang Hubin OTP-nya pakai kartu apa ya? Kami pakai kartu M3. Berarti M3 550, Telkomsel 1.100. Indosat betul. Ganti ya Mas Rian. Iya, Pak Kepsek aman. Banyak juga ada yang gabung apa Bang Gilang? Cerita gaji kan misalnya mun gaji 2 bulan nih apakah per bulannya masukkan manual atau GSG ya? Atau misalnya ropol 2 bulan bisa kan? Langsung dirapel aja transfernya. Langsung ya. Jadi misalkan tuh gaji Gilang Ramadan bulan Mei 1 juta, bulan Juli 1 juta, mau ditransfer di bulan Juni. Langsung aja transfer 2 juta. Kan nanti lebih jelas juga di SPJ-nya juga kan udah dikasih tahu bahwa ini 2 bulan kayak gitu. Yang penting ndaan meleset dari jumlah BKU sampai di penganggaran aja gitu. Sip. Oke, boleh lanjut? Lanjut. Oke, menu yang keempat ada virtual account. Nah, virtual account ini khusus yang virtual account Bank Kalbar atau BPD. Karena kita belum pernah pakai, jadi menu itu dialihkan aja. Menu itu dialihkan aja, kawan-kawan. Virtual account-nya nggak perlu, karena kita belum pakai virtual account Bank Kalbar. 15 detik. Next, ada... Bang Irwin. Ya. Mau bayar siplah dengan kode bayar ya? Gimana? Kode bayar? Maksudnya kode bayar kayak gimana? Ada contohnya enggak? Iya kan waktu saya suah yang pakai di BPD aja ya kan nih. Jadi bukan pakai virtual account tapi kode bayar gimana ya? Terus terang saya belum pernah pakai BPD aja. Siplah HP. Waktu saya siplah beli toko ladang.
Nah, kalau ladang kalau bisa amannya sih pakai BNI atau BRI aja sih. Ladang udah ada Bang Kalbah kah? BPD aja sebelum Dia setahu kami Sian BPD lah. aja. Sian lah BPD namanya. aja itu Bang apa sih? Iya. Pakai virtual Gila account waktu aja. pun Bang Tulak katanya itu untuk CMS tuh jadinya. Tapi kan bisa diubah Bang nih kali soal pakai PA. Emang bisa dipilih lagi. Dipilih seingat ya maksudnya kami, Bang ini. Bisa dipilih. Waktu memang nak nyobe pakai kode bayar gitu rupiahnya Bang Tulak. Nah untuk CMS kali itu jadinya jadi saya balikkan ke BRI lagi. ya kayak gitu. Ya BPD aja Jadi tuh Bang BPD kan maksudnya ya? bukan. BPD, Jadi bukan BPD ya? aja itu saya tunjukkan nih. Jadi Boleh. ladang ya agak lebih fleksibel daripada Blibli, karena di Blibli dia cuma satu virtual account pakai BRI aja. Nah kalau di ladang ada banyak rekanan bank kerja sama itu karena apa? Karena di provinsi itu banknya khususnya Siplahnya udah kerjasama dengan bank BPD daerah setempat. Oh, Nah, berarti Bang Kalbar termasuk belum Bang ada lain kan? kali ya? Untuk Udah kode pergi laba-labanya. bayarnya. Nah, gitu. Lagi Kalau hari. misalkan ke depannya udah ada BPD Kalbar di situ, barulah kita bisa pakai menu virtual account-nya, gie. Itu kan belum ada kan Bang Kalbar tuh? Can. Jadi kalau kawan-kawan yang di kemarin saya sharing-sharing dengan kawan-kawan di siar ya, mereka semua hampir di ladang itu pakai yang itu, jadi enggak perlu kena 2.900. Jadi enggak perlu pakai 2.900 mereka. Can di adminnya. Tinggal pakai BPD aja seperti Bang Rizky tadi pada Sip kan nih? Sip. Sementara fotonya ya. Screenshot daftar hadirnya ya. Screenshot lah aku laporkan di PMM tuh untuk RHK, nang ya. Ngalah screenshot dah ya. Udah ada jadi muncul Sudah nama. banjir langsung di RHK. Dia dapat Lepas topik kalau Hancur. Oke. Iya, Win, yang udah coba kah? Pajak makan minum kah untuk Kasda? Itu sabar tadi yang lo. nggak sana. Bentar, satu-satu ya. sekali. Oke, next yang sebentar mana sih dia? Menu-menunya kita kulik satu-satu supaya jelas apa sih menunya kawan-kawan, jadi nggak takut nak buka itu takut salah klik apa. Sudah takut kita masih muda tekan-tekan aja semua masih aman ya Oke. Virtual account lewat nih. Nah itu pembayaran. Nah jadi pembayaran itu yang udah pernah saya pakai khususnya untuk di transaksi Arkas, baru saya coba yang itu. Itulah dia bayar pajak tuh. MPN. Jadi kawan-kawan mau nak bayar pajak yang nasional nih, misalkan kayak PPH, PPN yang transaksi e-billing, pembayaran, penerimaan negara MPN diklik. Nah, nanti muncul gini. Kode billingnya tinggal input, biasanya ada berapa angka tuh ya? 18 kalau nggak salah. Tinggal input. Beritanya apa? Misalkan 16 digit 16. Pajak misalkan Pramuka Agustus 2024. Kalau kode billingnya benar, dia langsung muncul nominalnya. Jadi kawan-kawan nggak perlu lagi nginput nominal, cuma nginput kode billingnya aja. Bang, gimana cara buat kode billing? Nah, itu nak diajarkan juga kayak atau dah paham semua? Mantap dah pasti. Paham. Dan pura-pura. Yang jadi pertanyaan berarti semua fitur di CMS boleh kita gunakan kayak macam bayar pajak itu, pajak ke RKUD berarti bisa kita gunakan kayak? Pajak RKUD ada Kabupaten Sambas tuh. RKUD itu kan pajak daerah ya, jadi bukan masuk di sini. Nah, kan ada di mana menu bayarnya di mana? Jadi di sini di transaksi pembayaran pajak dan pajak daerah. Cuman tidak ada Kabupaten Sambas belum kerjasama dengan Bang Kalbar. Tidak ada kan? Jadi kalau mau bayar pajak daerah, kalau mau pakai CMS, langsung aja transfer ke rekening RKUD. Misalkan nih, kawan-kawan kan kawan-kawan kan mau transfer makanan 400.000,
kena pajaknya berarti 10%-nya 40.000 dong ya. Nah, jadi kawan-kawan transfer ke restoran 360, 40.000-nya langsung transfer ke RKUD pakai menu transfer ke Bangkalbar. Berarti langsung nomor potong rekening bisa ya? langsung potong agak sulit sih, karena Nah, yang itu mau maksud- saya harusnya kayak di kabupaten lain lah, kawan-kawan yang di kabupaten lain saya lihat biak ada semacam sistemnya juga gitu. Jadi ada websitenya, jadi tinggal input pembelanjaannya apa, keluar nanti kode billingnya tuh. Nah, jadi dia tinggal bayar kayak dia juga sama, jadi nggak repot kayak kita tuh harus transfer seko aja. Misalkan belanja makan minum 500.000, oh berarti pajaknya 50.000, berarti 450.000 restoran, 50.000-nya pajak. Nanti di Kasda pun nggak ada bukti jadinya kan kalau kita ke buktinya ya mau nggak mau dari rekening koran aja, berarti kita udah transfer dari rekening koran kan. Di situ nanti kan kalau mau kawan-kawan transfer kan di sini kan ada bisa nih, dikasih keterangannya, bisa di sini tuh ya, pajak SSPD Mamin bulan apa, Agustus, tulis saja, jadi kawan-kawan jelas, oh saya udah bayar pajak nih segini nominalnya kayak gitu. Bang Irwin, misalkan gaji pramuka kan 240 lah sebulan, lalu dia kan ada pajak 9.600. Ya. Yang kita transferkan ya udah dikurang pajak ya atau full dia nominalnya? Pajak. Udah dikurangnya. Kayak gini sebentar ya. Jadi biar ndak simpang siur. Saya udah coba transfer. Nah, ini pajak pramuka bulan Juni kemarin saya udah transfer. Kawan-kawan bisa lihat nih. Honor pramuka Juni 2024, saya kan harusnya transfer 150.000. Tapi karena kena pajak sebesar Rp6.000, jadi langsung saya potong. Transfernya 144.000, bayar pajaknya 6.000. Jadi total kan tetap 150.000. Jadi tidak mengganggu BKU kawan-kawan. Nah, maksudnya yang tadi makan minum digayakan juga Gayakan aja biar aman supaya tidak meleset jadi nanti kelihatan hitungan ya, kita. Pajaknya pun kelihatan. Iya, kayak gitu aja. Nggak usah dibikin repot lah kawan-kawan. Pokoknya yang buat kawan-kawan enak aja lah sejauh ini. Saya pun ngerasa kayaknya kalau kita bikin ribet buat e-billing ini itu aja dah bikin ribet kita kan nih. Jadi dibuat sesimpel kawan-kawan aja lah. Yang selama ndak melanggar penganggaran, ndak melebihi pagunya, dan juga udah sesuai dengan aturan. Dah, kita bayar pajak, udah kita transfer hak kawan-kawan, udah. Ya aja. Tapi di SPJ kan total yang kelihatannya. Di SPJ tetap total, aman. Aman sih. Bang. Ada daan pakai biaya admin nih dengi kalau kita bayar pajak daan pakai biaya admin nih. Enggak, kalau itu kan pajaknya bebas biaya admin. Kalau ke yang penerimaan nasional daan pakai admin juga? Enggak. Itu MPN tuh. Nah, enggak pakai admin. Pajak daerah kan juga karena ke Bangkalbar enggak pakai admin. Aman. Sip. Aman. Sip. Oke ya. Jadi untuk pajak clear ya, SSPD kawan-kawan dia aja lah kalau mau pakai CMS sementara iya dulu karena belum ada juga. Nanya Pak Robin pun gaya juga lah apa namanya. Bang Patul gimana Bang Patul? Bang Patul gimana? Sementara sih masih manual. Jadi dalam transaksi kita gini kan misalkan 800.000. Jadi dalam SPJ langsung 800.000, BKU 800.000, pajaknya tersendiri, ya menurut saya. Jadi kita minta aja kepada pihak penjual. Sami aja malah ya, enggak kebaca malah kan. Itu malah nggak kebaca malah kita transfer. Jadi lebih kalau pakai CMS lebih jelas kalau Pemda atau misalkan pihak Badan Keuangan bilang enggak bayar pajak nih, oh ada ini di rekening koran, udah jelas kita bayar gitu loh sesuai dengan belanjaan kita kayak gitu. Bang Irwin, tapi kan kita Bang Patul, kalau berarti Bang Patul berarti diambil aja ke itunya lah ya. Penyedia. Betul. Betul. Oke. Nah, tadi siapa nak ngomong Bang Rizky ke? Bang. Black. Berarti kalau bayar pajak setoran pajak daerah ya kita langsung transfer ke nomor rekeningnya yang biasa kita di slip ya, yang pakai slip ya. Betul. RKUD ya. Iya. Berapa sih nomor rekeningnya kita cek dah. Aku pun belum juga
Betul, namanya ini be APG karena selama itu pakai slip hijau, enggak tahu betul kan enggak nomor rekeningnya ge. Dan disingkat lagi kan, dah rekening kas umum daerah Kabupaten Sambas ya. Bang Mas Rian. Iya Pak Kapsen. Oh Mas Rian. Kira-kira berapa kali nganggarkan CMS sebulan admin we? 2.900 banyak sih kemarin soalnya pas kemarin diberitahu pas kami yang bimtek ya. Jadi Kalau agak saya salah sih semari 2.500. dihitung. iyalah dan 100. sempat ngitungnya jadi 50 GB 100 GB kemarin. Woi, munggur. 100. Ah. Mun Pak 10 ya Robin cukup kali 10. hapus. Kalau ditambah di perubahan ya, Aw, betul. Betul. sampaikan perubahan 10 GB cukup kali. Berarti kan kucing nolo. Mendolok Kenaan ke berarti tarik sebulan pangkal 5 bahan kali, ya? jadi total 60 kali gitu. Cuman kelebihan Yang waktu SMP itu dah Pak, CMS main kah? akun udah, transaksi belum. Oh, belum Rame, coba rame. ke. Coba Oh, nyaman tuh. nih, Be. Yo, deh Akun namanya dah kan. RKUD Kabupaten Sambas betul. Yang SD ada kayak anak. Yalah waktu kan Belum sih, ke Ken. banknya. Akun udah, cuman belum dipakai. Iya Bang Fatul. Yalah waktu pas ke bank kan Tahu. fitur-fiturnya kan banyak, fitur-fitur CMS, semacam bayar pajak, QR code dan segala macam ya. Cuma dari Pemda boleh kedaan yang jadi sementara kita kan hanya pembayaran gaji segala macam dengan siplah. Sementara ya, fitur-fiturnya ada gitu kan. Yalah waktu cari adalah yang jadinya manual, yang transfer gaji sekalian CMS. Jadi masing-masing ya, tapi kalau udah ada yang melaksanakan sih nyaman dah, kapak-kapak kita ke pos ke mana. Mungkin boleh ada ditanyakan ke petugas pangkal bar ya Pak Rozi ya, bukan divisi penekanan. Dari Bang Kalbarnya dia oke-oke aja. Manajer pos lah. Ya. Ke manajer pos nanyanya ya, bukan ke Bang Kalbar. Ke bos ya. Manajer Ke pos lah, dinas. sekretaris dinas ya. Tanyanya. Betul. Karena waktu ada salah satu SDW bahkan pas cupe. Mana enggak boleh tuh nih. Yo oke deh sebutkan nih kan. Tadi pas di ke pihak bank ya. Sebenarnya fitur-fitur kami ada nih. Cuma enggak tahu dari dinas macam bayar pajak tuh tadi RKUD segala macam kan ditunjukkannya ya. Tuh gitu-gitu. Oh lah, berarti saya sih ngambil yang biasa aja kita lakukan macam kita pindah bukuan weh. Nah, ya aja saya lakukan agak yang ya manual pajaknya gitu. Sip. Sip. Oke, kita lanjut menu yang berikutnya. Nah, tadi udah sampai pembayaran udah semua. Nah, tapi kalau teman-teman ada misalkan langganan telekomunikasi kayak nomor telepon Pak sekolah mungkin pakai kartu Halo bisa bayar pakai situ. Tapi kayaknya si Ani, jadi tidak saya bahas. PDAM Sambas ada. Jadi mun yang kawan-kawan bayar PDAM-nya pakai transfer bisa, tinggal sebutkan ya nomor rekeningnya bisa tuh langsung dibayar. Kalau yang Pamsimas sih Bang gimana Bang? Pamsimas gimana? Kan di desa-desa kan dia macam PDAM juga, cuma di keluar desa kan. Iya, dia macam PDAM cuma di desa gitu ya. Gimana kita nak bayarnya? Dia ada rekening Bang Kalbar ke? Berarti tanyakan lah rekeningnya berapa langsung transfer ke yang bersangkutan gitu. Pakai transfer ke Bang Kalbar enggak bisa pakai menu itu. Kalau itu khusus PDAM Muare Ulakan tuh yang kerja yang kita bayar. Oh iya. Berarti sama dengan model ke bank lain atau ke bank Kalbar gitu ya. Cuman dikasih keterangan aja bayar PDAM gitu. Kecuali sekolahnya udah langganan AE dengan Pemda kan. Tinggal. Bang Irwin. Siapa tadi angkat tangannya? Bang Irwin. Ngapain Bang? Izin keluar, ada cuma meeting pemilu. Nanti minta siap. Pandi tangannya tuh. Kasih Pak Irwin, makasih. Sama-sama, sukses Bang. Oke. Transfer ya Pak. Oke. Next ya kawan-kawan. Kemudian
Kalau Telkom ini kalau kawan-kawan bayar, misalkan di sekolahnya masih ada telepon yang awalan 0562, ya. Tapi kayaknya dasian lah sekolah yang punya telepon nih. IndiHome lain kah? IndiHome IndiHome kayaknya belum ada lah. Nah, kalau multi payment tuh saya pun belum pernah nyoba, tapi nggak tahu lah isinya apa. Bang, Kita coba lihat. Oh, cuma waktu ini. iya kan Bang Irwin, waktu iya kan ada bimtek ANBK, kata narasumbernya mau nak pakai Starlink dah bolehnya, dalam hati bayarnya gimana kayak ya, Bang? Bayar Oh, iuran pakai transfer. per bulan oh. Transfer ke bank lain lah, transfer ke bank lain. Oh iya oke. Berarti Kan intinya dia kan sebenarnya kalau nomor rekening, kalau PA bayar PA gitu kan. ya kayak begitu. Kalau VA ya tetap transfer ke bank lain juga, tetap bank apa dia gitu. Kalau Indomaret Alfamart nggak bisa lah ya. Ah? Indomaret Alfamart dia listrik apa ya nggak bisa lah ya. Agak repot lah, nggak bisa. Agak repot deh kan. Tunai juga. Amannya memang dah kenal ada kawan yang punya toko lah jadi punya cap, kawan-kawan bisa numpang transfer bisa tinggal dikomunikasikan lah bareng-bareng kan, toh untuk kebaikan sekolah juga kan, dan kalau bisa ndak merepotkan kawan-kawan lah, kerjaan kan dah banyak kayak jadi cari yang mudah aja tapi yang paling aman Nah, kalau yang BPD aja ternyata di situ di multi payment. Kalau nanti kerjasamanya di ladang udah bisa siplah nih kan. Tuh. Tinggal sebutin kode bayar selanjutnya. Bukan di menu transfer bank lain ya tadi ya, di BPD aja siplah deh. IAIN bisa, tapi itu enggak kita bahas sih. Nah, kemudian di pembelian. Misalkan kawan-kawan ada yang nganggarkan beli pulsa untuk kegiatan ANBK misalkan, untuk kegiatan katakanlah pengadaan paket data misalkan ya untuk akses PMM. Nah, misalkan ada nganggarkan pulsa 50.000 per guru gitu kan. Nah, ini bisa belinya lewat sini. Cuma enggak tahu lah kalau misalkan Telkomsel berapa adminnya, mau dicek satu-satu sih. Amannya ya pulsa ya di luar aja lah, jangan pakai itu, repot gila, saran saya lah. Jadi misal kita punya kawan yang punya agen pulsa lah transfer ke dia aja kayak Bang Oh, dia aja lebih aman bang. Oke. Yang penting ada cap tokonya minta. Yang penting ada cap toko, aman udah. Ada bukti transfernya, aman. Sip. Kemudian di menu terakhir ada daftar transaksi. Itu adalah menu transaksi-transaksi yang udah kawan-kawan lakukan di sebelum-sebelumnya. Misalkan mau lihat kapan ya aku transfer gaji ya. Nah, misalkan mau ngecek di daftar transaksi transfer. Bentar Halo. Waalaikumsalam, lagi Zoom. Nanti kita telepon kok udah selesai. Di mana nih? Ngapain? Oh, iya. Nanti kok udah selesai kita WA. Ini belum, masih jelasin kawan-kawan nih. Oke. Dah. Halo, tes. Nah, itu beberapa transaksi yang udah saya lakukan. Ada nomor satu coba-coba kah? Satu ini pas waktu kami pelatihan di Bangkalbarnya enggak salah. Coba-coba. Jadi makanya tidak disetujui. Ke rekening seorang lagi kan. Betul lah. PNS lagi ya. Nggak, itu pakai nomor rekening bukan rekening KPE, jadi aman. Jadi kalau mau transfer, misalkan kayak gitu kawan-kawan kasusnya, pembina pramuka kadang ada yang nggak punya rekening, disuruh bikin rekening nggak mau, payah ribet dah tuwe lah kadang-kadang Jadi gimana nya seteng? Boleh transfer ke rekening bendahara sebesar berapa jumlahnya, oke?
Tapi jangan pakai rekening KPE. Kalau mau pakai rekening honor kawan-kawan guru honor pun lebih bagus lagi. Karena tidak boleh transfer uang bos ke rekening gaji kita, terutama yang pegawai ASN kayak gitu. Kalau yang di luar ASN tidak masalah. Iya sih, kemarin dikajarin sama Bang Kalbar, kalau bisa jangan pakai rekening KPE ya Bang, katanya kayak gitu. Jadi itu alhamdulillah bukan rekening KPE sih. Jadi ya, karena pun juga hanya contoh, juga tidak masalah. Rekening TTP sama lah ya. Rekening TTP juga, jadi harus rekening lain gitu. Oke, nah itu contohnya ada beberapa yang udah sukses diproses, ada siplah tiang bendera, ada siplah kulkas, semua yang udah pakai CMS kemarin. Alat kebersihan, UKS, listrik, internet, gaji, itu semua udah saya transaksikan lewat CMS, jadi aman semuanya. Ini untuk daftar transfer. Kemudian ada menu apa lagi di daftar transaksi? Oh, ada daftar pembayaran. Apa aja sih pembayaran yang udah kita bayar di Bang Kalbar selama beberapa bulan pakai CMS? Nah ini pajak pramuka nih. Pajak pramuka Mei, pajak pramuka Juni. Cara bikin e-billingnya tidak perlu saya ajarin lagi, kawan-kawan udah tahu. Tapi misalkan ada yang lupa atau ada yang nak nanya, boleh kita belajar sama-sama. Oke, mungkin ini aja sih. Karena menu-menu itu hanya sekedar informasi-informasi aja. Jadi yang penting kawan-kawan udah bisa membuat transaksi lah di Bang Kalbar. Oke. Ada kayak nak ditanyakan. Kalau enggak, saya mau menunjukkan akun releaser. Sip ke? Sip ke danto. Oke, kalau si respon, kami mau buka akun releaser. Tadi akun maker udah selesai, jadi transaksinya kawan-kawan bisa lakukan satu persatu. Kalau ada yang kelewat atau ada yang baru gabung, kelak rekamannya kalau udah selesai saya sharing, kelak jadi bisa ditonton dari awal, termasuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, itu saya udah keluar di akun maker. Oh iya, kawan-kawan kalau login di CMS, jangan sampai dibiarkan lewat dari 15 menit tidak di-app-kan. Kalau bisa harus ada diklik, minimal ngecek info saldo atau apa. Makanya tadi saya sering ngeklik. Karena kalau 15 menit tidak digunakan, dia akan terlog out dan kita tidak bisa login selama 15 menit lagi, nunggu. Jadi bagi login ya harus dipakai, gitu. Jangan dianggurin. Karena kalau kawan-kawan anggurek dulu dibiarkan gay. Nah, kita baru bisa login 15 menit kemudian, nunggu agak kita. Ya sistemnya di CMS kayak gini. Nah sekarang kita login pakai akun releaser ya, atau akun kepala sekolah. Apakah sama isinya dengan akun guru kayak gini. Sambil nunggu ya, boleh bertanya tuh ya? Boleh. Saya tadi cetak rekening ke orang kan maksimalkan 2 bulan nih. Iya per TMT misalnya tanggal 1 ke tanggal 1 atau gimana ya biar bahasanya? Sesuai dengan tanggal hari itu. Jadi saya bisa nyetak terakhir 15 Mei 2024. Karena sekarang 15 Juli kan. Mei ke Juni 1 bulan. Juni ke Juli 2 bulan. Jadi hanya bisa nyetak tadi 2 bulannya. Nak ngecek lah misalkan. Misalkan nak ngecek ya be. Nah itu menu releaser. Agak beda dengan akun maker ya. Nah, jadi kalau akun maker kan ada tadi angka-angkanya di bawah. Nah, kalau itu releaser. Dan yang paling penting adalah di menu ini. Inilah dia tempat kepala sekolah menyetujui transaksi yang udah kita buat di maker tadi. Kalau di akun maker tadi kawan-kawan hanya bisa membuat, di akun releaser teman-teman hanya bisa membuat menyetujui transaksi yang udah dibuat oleh kawan-kawan di akun maker.
Biasanya kan gitu akun maker releaser yang megang bendahara juga karena kepala sekolah nggak tahu gay. Nah, hati-hati kawan-kawan kalau kawan-kawan yang megang akun releaser karena kalau udah terlanjur disetujui maka itu udah langsung di transfer ke rekening yang bersangkutan. Jadi makanya perlu 2 orang sebenarnya karena double check. Kemarin juga Bang Kalbar menyarankan seperti itu, jangan sampai hanya bendahara seorang yang megang, jadi ada double checking kayak gitu. Pak sekolah juga harus tahu, walaupun sebenarnya Pak sekolahnya misalkan agak gaptek, ya, nggak apa-apa diajak aja, jadi diajari juga ke Pak sekolahan, jadi sami-sami belajar kayak gitu. Jadi tidak hanya kita seorang yang pintar, gitu, diajari juga ke Pak sekolahnya supaya mereka juga tahu, gitu. Oh ternyata gitu, gitu. Nyaman nih pakai CMS kayak gitu. Kan karena nomor OTP-nya juga masuk ke rekening Pak sekolah kan, nomor apa sih? Nomor HP Pak sekolah kayak gitu. Oke, di menu transaksi hanya ada info saldo, sama sih isinya dengan yang akun maker. Kemudian ada menu mutasi, dan daftar transaksi. Nah, yang penting tadi kan yang itu Oke, kalau kawan-kawan udah buat transaksi di transfer, nanti di otorisasi dia akan muncul apa aja transaksi yang udah dibuat oleh akun maker. Ini kosong. Kenapa kosong? Karena tidak ada transaksi yang harus disetujui. Nah, kalau ada kawan-kawan input, pasti di sini akan muncul dia. Nanti akan diklik setujui atau tidak, kayak gitu. Nantilah kalau misalkan saya ada transaksi di CMS, saya coba rekam, nanti saya sharing ke kawan-kawan, jadi tahu tampilan releaser kayak gimana. Sementara tidak bisa saya tampilkan ya karena belum ada transaksi, ya, duit pun sian. Nah, tang lelet teh ya tampilannya tuh itu transfer ke banyak pun kosong. Jadi yang sering dipakai apa tadi? Ada transfer, kemudian ada pembayaran dan pembayaran MPN kayak gitu. Nah, laporan tuh apa? Laporan transaksi laporan kawan-kawan misalkan yang semua transaksi, misalkan nih dari tanggal 1 Juni sampai 30 Juni. Kita kan udah transfer tuh apa-apa aja sih yang udah berhasil ditransaksikan. Nah, nanti dia akan muncul dalam bentuk PDF. PDF transfernya, oh udah nih katanya gitu. Tinggal kita cek satu-satu, disisir kalau mau menyesuaikan BKU di Arkas dengan rekening koran. Kayak gitu. Jadi double checking, ngeceknya bener nggak transfernya. Insya Allah aman. Oke, sampai sini aja sih, karena untuk menyetujui saya nggak bisa jelaskan karena belum ada transaksi. Ada yang ditanyakan ke kawan-kawan? Oh iya, akun admin belum saya tunjukkan nih. Bang Gilang, kenapa Bang? Jadi cerita pajak tadi Bi. Anggaplah kita belum memakai yang CMS dan kita kan kami kan masih manual biasanya kan bayar pajak kan di kantor pos sih. Biasanya kalau kita nak bayar pajak kita pakai pihak ketiga ya. Contohnya kayak gimana tuh pihak ketiga tuh? Contohnya misalnya ada guru yang ada saldo di bank BRI-nya, jadi kami numpang bayar lewat ATM orang tersebut ya, sesuai billing yang dah kita buat ya. Jadi untuk ngecek NPTN-nya jelas secara tidak salah pakai boleh bisa juga BRI ATM BRI pakai M-Banking kan nih bisa M-Banking ke APK pihak namanya kan pihak ketiga, jadi kita bayar pajak numpang ke sini ya. Nggak masalah kalau kita ke kantor pos pun ya pihak ketiga juga sebenarnya. Wow. Karena kalau mau langsung langsung ya kita potong dari rekening giro kita gitu. Karena bayar pajak enggak kena biaya admin sebenarnya. Yang penting udah dibayar kode billingnya, udah terlunasi, udah aman. Gila barang kantor pos kode billingnya lalah ditatap nak masukkannya bukti lapor lalah pun batu salah.
karena apa cetakannya be rasa nak buram sikit nih dalam kita mate itu awas. Fontnya yang kurang deh fontnya. Masa kita nak ngecek lagi di website NTPN kan kopi lagi repot kan. Kalau pakai M-Banking sih selama itu saya pakai M-Banking Bank Kalbar seorang nih. Pakai tabungan rekening Bank Kalbar saya. Jadi ada jo arsipnya nak buka NTPN tinggal buka aja form transaksi. Lanjut. Oke, udah CMS sudah selesai semua sih. Kayaknya saya nak coba jelaskan tentang siar. Boleh ke? Sampai jam 9 lah, 15 menit ya saya jelaskan. Kulitnya aja ya. Kulitnya aja. Lanjut. Oke, siap. Oke, itu jadi saya tutup tentang yang CMS. Kalau ada yang nak ditanyakan tentang CMS, muntah teringat pas di jalan pas saya jelaskan tentang siar kawan-kawan ada. Saya nak nanyakan itu, boleh sambil ditanyakan. Jadi saya nak nampilkan yang siar. Ada ramai juga kesang yang ikut. Ada Bang Faisal, ada Pak Suhandi, ada Pak Sumardi, Bu Suroni, ada Bu Apriani, ada SDN 13 Sungai Palai. Oke, selamat bergabung kawan-kawan, kita sama-sama belajar, bukan berarti saya lebih pandai dari kawan-kawan. Ngapain Bang Patul? Sedikit ya tadi terkait tadi kan ngomong-ngomong releaser maker ya. Jadi kalau misalkan mau cetak rekening koran dari CMS, sebaiknya di releaser. Karena releaser salah. Karena ada perbedaan deh. Terkait admin maker tak salah tak muncul deh. Gitu aja. Admin apa Bang? Kami muncul tadi. Admin sip lah. Muncul saya Bang. Muncul ke? Berarti mungkin di releaser kan muncul salah satu dan muncul. Jadi waktu ada pengalaman di releaser yang tidak muncul. Halo? Di releaser yang tidak muncul Bang. Kalau di maker ada. Releaser yang tidak muncul ya aja Takut kalau pas terbuka beli salah satu atau di admin kan tidak muncul ya, di admin kan tidak muncul. Nah, iyalah kalau takut kawan-kawan pas lupa tangsian adminnya tuh bingung padahal dah terpotong. Di maker. Jadi kalau kawan-kawan kelak ada nak transaksi di Sipla, nak ngecek udah terpotong atau belum 2.900-nya di maker, aman ya di maker. Karena kita yang sebagai tellernya lah maker kan teller di bank. Kalau releasernya CS-nya untuk otorisasi kayak gitu. Oke, izin nih saya jelaskan tentang Sipla tentang siar. Nah, agak saya besarkan boleh. Nah, itu kemarin kegiatan di Bandung 4 hari tentang siar, APB siar Sobat Inspiratif Arkasnya. Kemarin ada tidak salah yang di grup bos pun ada disuruh Pak Robin kita daftar. Saya awalnya pun daftarnya iseng-iseng karena mikir ya udahlah toh hanya ngirim Google Form ya kan. Walaupun ngisinya sedang juga adalah diminta link itu, link subscriber ini, subscriber itu. Tapi saya nekat, saya daftar aja, ndak ada harapan nak lulus atau enggak, yang penting ngirim-kirim aja kayak gitu. Karena ya udahlah kayak gitu kan. Tapi ternyata rezeki guys istilahnya, jadi dapatlah ngikut kegiatan itu, dan saya ndak nyangka kegiatannya secara luring kayak, jadi kita ketemu langsung. Nah sebenarnya programnya udah berjalan dari 2023 dari tahun lalu, yang kita pas di BPMP kawan-kawan yang perwakilan kecamatan kan nggak salah ada juga kita disuruh daftar kan nih, lekat dari BPMP ya ada linknya lah muncul. Nah ternyata 2023 udah ada pesertanya tahun lalu. Dan itu dari Kalbar belum ada karena si An yang daftar katanya dari BPMP bilang. Nah, jadi perwakilan kita tahun lalu si An atau Nito, alhamdulillah saya yang di Kalbar kayak gitu. Nah, APB siare. Nah, siare kita semacam API, perpanjangan tangan lah dari kementerian untuk menjelaskan ke kawan-kawan tentang kelebihan Arkas dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi Arkasnya
apa sih kelebihan dan kekurangannya. Nah, dijelaskanlah tentang informasi-informasi terkait dana BOS, KIE BKU. Jadi kita tuh yang sebagai siar tuh disuruh untuk mengimbaskan lah ke teman-teman bahwa dana BOS dengan pengelolaannya menggunakan Arkas tidak semengerikan itu. Bahkan ada kan yang semari nggak salah tulisan Arkas adalah maut kayak gitu. Nah, semari ada di apa ya, dimintalah sama pihak BLPT yang ngurusi Arkas kalau bisa dijelaskan ke kawan-kawannya bahwa Arkas itu tidak semenakutkan itu, tidak semaut itu, kata dia kayak gitu. Jadi memang sangat makin mudah di Arkas 4 tuh kita malah makin dipermudah untuk ngisi BKU dan juga pengelolaan dana BOS-nya. Tahun 2023 yang daftar 1.200, yang terpilih 42 orang. Nah, kan kita kawan-kawan lihat di Kalbar warnanya putih, si An yang ikut di Kaltim juga si Ad, Kaltara juga si An. Jadi yang tahun lalu yang ada ya baru Kalteng dan Kalsel. Nah, itu kegiatan-kegiatannya kawan-kawan. Jadi insya Allah kalau tidak hanya sekali kegiatannya. Jadi setiap bulan kami itu ada pertemuan baik secara daring atau luring kelak. Semari saya baru pertemuan pertama, perkenalan dan pembekalan. Kelak bakalan ada pembekalan kedua. Nah, kelak ada juga evaluasi per bulannya kayak gitu. Dan kelak diminta juga untuk mengimbaskan ke kabupaten lain, ke kawan-kawan di kecamatan, ke MKKS kayak gitu. Nah, itu saya pun masih bingung. Nah, langkah pertama ya saya belajar dengan kawan-kawan lah tuh, mumpung ada yang nanya tentang CMS, ya udah sekalian lah saya jelaskan tentang siar. Karena kebetulan kawan-kawan kan perwakilan kecamatan nih dari 19 kecamatan di Sambas. Harapannya kelak munade pembukaan siar 2025, harapan saya kawan-kawan coba ikut ya, karena besar manfaatnya dan juga banyak kegunaannya lah untuk kawan-kawan, terutama nambah jejaring kita lah untuk di luar provinsi kayak gitu. Nah, itu tentang kegiatan kami. Kelak bakalan ada konten-konten di YouTube, di Instagram, di TikTok, di Facebook juga tentang Arkas ya. Baik tentang info-info terbaru, misalkan ayo Bapak Ibu misalkan segera input BKU-nya sampai bulan Juli, kalau enggak dipotong 2%. Nah, kayak gitu. Tapi dibuat semenarik mungkin supaya kawan-kawan itu tidak bosan nontonnya. Nah, jadi kami semacam konten kreator sih sebenarnya gitu, tapi ndak juga pakai target gitu. Kita sama-sama belajar karena kolaborasi dengan kawan-kawan di provinsi lain, ndak hanya kita seorang gitu. Nah, yang didapatkan apa di siar, kita dapat sertifikat penghargaan, kita dapat akses akun belajar kalau yang belum punya, kemudian kita bisa bekerja sama dengan BPMP atau LPMP, dan dapat jalan-jalannya yang jelas kawan-kawan. Jadi mungkin kawan-kawan ada yang sibuk dengan Arkas nih. Nah, salah satu hiburannya adalah ikut kegiatan ini. Ndak hanya mumet mikir BKU, tolen kan duit si an apa. Nah, kadang-kadang kita perlu refreshing, perlu healing. Nah, salah satu bentuk healingnya ya ini tadi, sambil kawan-kawan bisa jalan-jalan. Ada ke tahun lalu, tahun 2024 tuh selain saya yang coba daftar yang di grup kita, tapi mungkin belum lolos ya. Bang Patul daftar ke? Belum. Sayang nih, coba kalau mau nadek lah, insya Allah pembukaannya saya kasih tahu dan saya bantu kalau saya pokoknya sampai bisa sampai lulus. Nah, pengimbasannya bisa langsung, bisa pakai Zoom kayak gitu. Bang Irwin, ada ke info bila perubahan gitu? Kalau perubahan tetap sama sih Bang, di bulan Agustus September dia kalau nggak salah. Oh iyalah. Cuma tergantung di Pemda kita cepat atau enggak menanggapi perubahannya gitu. Karena kan untuk mengisi BKU, kalau enggak salah mengisi BKU September kita harus melakukan perubahan dulu. Kalau enggak salah kami lah tahun lalu gitu. Iyalah, jadi tahun lalu tarasi bulan-bulan Oktober malah baru di November kita Bang, baru kita disetujui Bang, November. Oh. Lama kan? Iyalah, karena tergantung dari Pemdanya sebenarnya apakah nah, kita lah fungsinya sebagai perwakilan kecamatan mun ada info mun saya dapat info tuh di provinsi lain udah melakukan perubahan. Nah,
kita lah apa tukang manas-manas ngompor-ngompor di grup mun rasa supan dengan Pak Robin kita kompore Bang Angga. Kan rasa nyaman sedikit lah nak ngomongan Bang Angga gitu kan, masih istilahang ndak segan lah ngomongan beliau gitu Pak tentang si Anto info-info tentang perubahan kayak gitu. Kalau dana tahap 2 tuh Bang bila dengar-dengar ada guys infonya. Kemarin dapat info, iya paling lama di minggu ketiga bulan Juli untuk yang kena gelombang 1. Siapa aja penerima gelombang 1 adalah kawan-kawan yang udah belanja di atas 50% sampai tahap 1 ini. Misalkan kawan-kawan udah nginput BKU sampai tanggal 25 Juni kemarin, udah di atas 50% tahap 1-nya realisasi, ya insya Allah masuk gelombang 1. Tapi misalkan belanjanya masih di bawah 50%, katakanlah kayak gitu. Tahap 1-nya kan dapat 40 juta. Nah, cuman baru bisa terbelanjakan 10 juta sampai bulan Juni. Nah, ia masuk ke gelombang 2 kalau tidak salah. Masuknya mungkin entah Agustus, entah September. Tapi kalau teman-teman realisasi arkasnya udah di atas 50%, di sampai tanggal 25 Juni, insya Allah ya bakalan bakalan masuk di gelombang 1. Saya coba cek bos salur nih, masih tidak bisa. Bos salur masih maintenance. Oh iya lah Bang, makasih Bang. Siplah pun maintenance. Karena apa? Karena Dapodik belum lahiran. Katanya sih gie. Info-info dari kawan-kawan di grup, iyalah yang siar yang ada biasanya kalau mundah Dapodik lahiran barulah dia yang lain ngikut. Sama itu kan kita tidak bisa login kan nih. Ada yang tidak bisa login Siplah. Dan bisa memang. Betul kan? Karena saya tahu dari Semari kan. Nah, saya kasih tahu di grup, mungkin kawan-kawan belum ada belanja lah kebetulan ada yang nanya, udah lah. Kasih tahu juga. Saya pun juga ngecek Semari karena nak ngeprint SPJ, loh, tak bisa login saya bilang tuh. Ternyata ya itu pengaruh dari Dapodik ya. Dan Semari kan juga sempat dihack kan nih. Pemerintah kita itu banyak aplikasi, banyak website kena hack sama hacker, jadi banyak situs-situs yang tidak bisa dibuka. Nah, mudah-mudahan Dapodik tidak berdampak, bahaya itu. Soalnya kan data-data biak semuanya di sini, data kita semuanya di sini. Bisa dibuka bos salur. Bisa kan? Tidak bisa tuh. Bos salur sih tidak ada masalah. Maintenance tempat kami tuh tidak bisa ya? Tidak bisa masuk tuh ya? Saya bisa juga. Oh, udah bisa. Salah website. Aku ngeklik yang tidak bisa. Nak login tidak bisa Bos salurnya bisa dibuka Login bisa ya? Nyan be. Nyan bisa masuk. Bentar, aku coba buka. Kawan lihat lah Itu kan itu saya klik login enggak mau. Dia saya bisa itu ya. Nyan ke? Sekali lalu. Pijak duit nisian masuk cuma juga. Belum, masih belum. Nah, kalau udah ada CMS lebih mudah. Kawan-kawan enggak perlu lagi ngecek bos salur, ngecek aja di rekening. Kalau di bos salur kan mungkin baru persiapan salur, belum masuk rekening kan. Nah, kalau udah masuk ke rekening, ya tinggal dicek di CMS tadi. Nggak anjar HG kita nak buka-buka di bos salur kayak gitu sebenarnya. Cuman bos salur kan fungsinya untuk mengkonfirmasi tanggal masuknya bile, berapa nominalnya kayak gitu kan. Supaya kalau sinkron ke arkas kita. Karena kalau kita nggak ngeklik konfirmasi di bos salur, dananya nggak akan masuk ke arkas. Jadi harus buka bos salur dulu kayak gitu. Oke. Dah pas, saya pun agak penjelasan udah selesai siarnya sedikit, tapi kelak misalkan ada info-info agak mungkin kedepannya saya bakal minta bantuan banyak teman-teman, misalkan kalau ada informasi-informasi minta bantu sebarkan terkait arkas. Oh iya, saya lupa, yang dapat bos kinerja tanggal 17 saya ada webinar dari kawan-kawan siar dari Pulau Sumatera. Mereka ngadakan macam strategi gitulah menganggarkan atau membuat arkas bos kinerja. Jadi kalau kawan-kawan yang ada dapat bos kinerja silahkan join. Nanti infonya saya kirim di grup AG. Waktu saya tidak salah udah sih. Jadi silahkan daftar. Jadi bisa dapat ilmu kayak gitu.
di tentang bos kinerja. Kalau saya kebetulan tidak dapat, tapi kelak mungkin sempat saya join lah di ianya, karena kebetulan kawan angkatan siar kan, cuman dia di kawan-kawan yang di Pulau Sumatera kayak gitu ya. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau kita sharing-sharing? Dan juga sih Mas Rian ini udah dapat afirmasi dia ya. Nah, Faisal. Kau dan kayaknya tes Wandi. Tergantung Faisal ya, pun Faisal dapat, saya dapat juga. Bisa gini. Bedabar dapat bos kinerja. Pantauan nggak ada dapat. Berarti Dapat keadaan Mas Rian kinerja. Berkemajuannya sekolahan tuh. Berkinerja, bukan berkemajuan. Berkemajuan. Berkemajuan terbaik. Yang agak hits tuh berkemajuan. Kinerja berkemajuan kan? Alah, berkemajuan terbaik dah ya. Gari-gari jauh ya. makan tolen dah ya. Makan tolen dah ya. Iyalah, katanya terakhir tanggal 12 tuh, tanggal 15 sih anjok bimtek emasnya. Jadi makeng saya bilang mau pandai-pandai kita seorang barang-barang gaya. Nak ngarape dari dinas we. Itu AGI ngalute apa? Yang SMP tuh ada gebiar SMP. Masih direkam kawin? Masih, kating dah we.